kasih. Aku dapat kembali dengan semua saudara, orang-orang tua kekasih, di mana saja berada. Dan beta harap hari ini, hari baik ini, boleh menjadi satu hari yang penuh sukacita, karena katorang semua merasakan anugerah dan pertolongan yang dari Tuhan. Nah saudara yang terkasih, Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 2020 ini merayakan hari proklamasi kemerdekaannya yang ke-75. Perayaan Hari Kemerdekaan tahun ini adalah perayaan Hari Kemerdekaan yang terunik menurut saya. Semua perayaan dibatasi atau semua kegiatan perayaan diatur dengan protokoler kesehatan yang ketat. Menarik bukan? Menarik karena ketika merayakan Hari Kemerdekaan, semua orang yang selama ini bisa melakukannya dengan begitu bebas untuk merayakan kemerdekaan, ternyata perayaan kemerdekaan tahun ini tidak bisa dilakukan dengan bebas. Merdeka tapi tidak bebas. Merdeka tapi diatur dengan aturan protokoler yang sangat membatasi. Nah, karena situasi terkait dengan pandemi COVID-19, perayaan Hari Kemerdekaan di Indonesia yang biasanya dilakukan dengan penuh kemeriahan oleh seluruh warga masyarakat dari Sabang sampai Merauke, di seluruh tempat, di berbagai tempat, di kota-kota besar sampai di pelosok-pelosok tempat yang desa-desa yang terkecil, kampung-kampung sekalipun, berubah menjadi sebuah perayaan yang tertutup, perayaan yang dibatasi, perayaan dengan aturan kesehatan, protokoler kesehatan yang sangat ketat. Nah saudara, tapi pengertian kemerdekaan itu bukanlah pengertian yang hanya sebatas sebagai sebuah perayaan, bukan? Yang perayaan yang penuh dengan gegap gempita, perayaan yang penuh dengan kemeriahan, perayaan yang penuh dengan pesta pora, penuh dengan sukacita yang mungkin sifatnya sementara saja. Nah kalau begitu apa arti merdeka? Jika fakta dari kehidupan sehari-hari, banyak masyarakat, banyak orang-orang yang ada di dalam negara itu belum betul-betul merasakan kemerdekaan itu. Dari semua segi, dari semua aspek. Dan secara khusus di tahun ini ketika merayakan malah lebih tertutup lagi, lebih masuk di dalam aturan-aturan yang sangat ketat. Tidak bisa bebas, tidak bisa meriah, tidak bisa melakukan semua aktivitas sesuka kemauan diri sendiri. Nah saudara, kemerdekaan itu pada hakikatnya adalah sebuah sikap, sebuah tindakan atau satu hal yang terjadi di dalam kehidupan ketika sebuah bangsa atau bahkan sebuah pribadi punya hak untuk mengatur dirinya sendiri, punya kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri. Tetapi saudaraku, kalau kita melihat kemerdekaan dalam nilai-nilai rohani, nilai-nilai kekristenan, maka apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 dan ayat 13 adalah acuan yang patut kita pegang, yang patut kita lihat sebagai bagian kalau kita mau mengerti arti kemerdekaan yang sebenarnya, yang hakiki, yang punya nilai ilahi. Galatia pasal yang kelima ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus mau memaknai pengertian merdeka itu sebagai sebuah pengertian yang sangat hakiki, bahwa ketika seorang
dikatakan merdeka, Kristus telah melepaskan kuk perhambaan itu dari kehidupan kita. Dan kita betul-betul merdeka karena Kristus yang telah memerdekakan kita. Oleh karena itu jangan lagi kita mengenakan kuk perhambaan. Tetapi lebih lanjut Paulus mau mengatakan di dalam ayat yang ke-13 bahwa kalau kita telah dipanggil untuk merdeka, jangan lagi kita mempergunakan kemerdekaan itu sebagai sebuah kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Jangan memakai kemerdekaan itu sebagai sebuah kesempatan untuk berkajang di dalam dosa. Jangan memakai kemerdekaan itu sebagai sebuah hal untuk kita memuaskan hawa nafsu kedagingan kita. Bukan itu saudaraku. Tapi kemerdekaan yang kita ada, yang kita punya, kita harus menggunakannya dengan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Melakukan perkara-perkara yang berkenan di hati Tuhan. Hidup, tunduk dan taat kepada Tuhan. Mengikuti maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah saudaraku, di mana kita ada di titik ini? Sudahkah kita mengendalikan diri kita untuk mengatur diri kita di dalam nilai-nilai kemerdekaan yang sejati dengan melihat dan memandang kepada Kristus? Mari kita mengerjakan kemerdekaan kita dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nilai-nilai kemerdekaan yang paling prinsip yang kita lakukan. Dan Paulus menggarisbawahi, melayanilah seorang akan yang lain. Itu berarti dalam semua sikap hidup kita, kita membawa panggilan Kristus untuk melakukan kebenaran. Supaya bukan cuma kita saja yang merdeka, tetapi orang lain pun bisa merasakan kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang nyata dalam kehidupan kita. Ketika kuk perhambaan itu diangkat dari dalam diri kita karena Kristuslah yang melepaskan kuk perhambaan itu. Hamba atas dosa menjadi hamba dosa. Nah saudara, mari kita tanggalkan semua kebobrokan hidup kita. Kita tanggalkan kuk perhambaan karena dosa itu. Dan kita berpegang kepada Kristus yang sudah memerdekakan kita. Kita hidup dalam kehidupan yang benar, tunduk dan taat kepada Tuhan. Tinggalkan dosa kita, bertobat tinggalkan dosa kita, hidup di dalam kebebasan dan kemenangan karena Kristus yang telah memerdekakan kita dari dosa-dosa kita. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.